Hai people, apakah kalian tahu sampah di Indonesia mulai menumpuk dan menimbulkan banyak efek negatif bagi kehidupan kita? Sebelumnya, kalian tahu nggak sih apa itu sampah? Nah, jadi, sampah adalah sisa atau buangan dari suatu barang ataupun produk yang sudah tidak terpakai lagi. Kalian tahu nggak sih kalau Indonesia kini berada pada urutan kedua dengan sampah plastik terbanyak di dunia? Tanpa kita sadari, hal tersebut disebabkan oleh ulah kita sendiri, karena kita selalu menggunakan barang-barang yang tidak ramah lingkungan dalam aktivitas kita sehari-hari. Contohnya pada penggunaan plastik. Dalam aktivitas sehari-hari, kita terbiasa menggunakan plastik seperti pada penggunaan kantong belanjaan hingga saat kita mengonsumsi makanan dan minuman dari luar yang tentunya menggunakan kemasan plastik, yang padahal tanpa kita sadari hal tersebut berbahaya bagi lingkungan loh. Berdasarkan hasil data yang diperoleh KLHK atau Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, produksi sampah nasional mencapai 175.000 ton per hari. Rata-rata, setiap penduduk Indonesia menyumbang sampah sebanyak 0,7 kg per harinya. Jika dihitung dalam skala tahunan, bayangkan berapa jumlah sampah yang tertimbun jika kita terus-menerus menghasilkan sampah dalam jumlah yang besar setiap harinya. Pada setiap tahunnya, volume timbulan sampah nasional terus meningkat. Seperti pada data di samping, jumlah timbulan sampah pada 2019 sebesar 28,73 juta ton. Pada tahun 2020 sebesar 29,03 juta ton. Pada tahun 2021 sebesar 29,45 juta ton. Dan pada tahun 2022 mencapai 35,83 juta ton. Dari berbagai sampah yang ada, terdapat beberapa jenis sampah yang sulit terurai, seperti sampah plastik dan sampah styrofoam. Sampah plastik di Indonesia merupakan jenis sampah terbanyak. Angkanya mencapai 1.278.900 ton per tahunnya. Nah, dari penelitian yang dilakukan oleh Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, di 18 kota Indonesia menunjukkan ada sebanyak 270.000 hingga 590.000 ton sampah. Dari tumpukan sampah tersebut ditemukan bahwa styrofoam merupakan jenis sampah yang sulit terurai dibandingkan dengan jenis sampah lainnya. Dari timbunan sampah tersebut dapat menimbulkan berbagai dampak, misalnya pada lingkungan. Bumi merupakan satu-satunya tempat kita untuk tinggal, dan apa yang akan terjadi jika kita terus-terusan menggunakan barang-barang yang sulit terurai dalam jumlah yang besar? Mari simak penjelasan berikut ini. Yang pertama, bagi lingkungan. Tahukah kalian bahwa sampah-sampah ini dapat mencemari laut, yang tentunya dapat mempengaruhi ekosistem di dalamnya, dan juga dapat mengakibatkan bencana alam seperti banjir dan lain-lain. Yang kedua, bagi kesehatan. Sampah-sampah yang terkumpul juga dapat mempengaruhi kesehatan kita, karena dengan timbunan sampah yang banyak akan menarik perhatian berbagai serangga, salah satunya seperti lalat buah. Yang ketiga, bagi keadaan sosial dan ekonomi. Sampah tersebut juga dapat berdampak terhadap keadaan sosial dan ekonomi, yaitu dengan adanya pengelolaan sampah yang kurang baik akan membentuk lingkungan yang kurang menyenangkan bagi masyarakat. Misalnya, bau yang tidak sedap dan pemandangan yang buruk karena sampah bertebaran di mana-mana. Tentunya kita tidak mau hal-hal tersebut terjadi dalam kehidupan kita, bukan? Kita sebagai salah satu makhluk hidup yang tinggal di bumi memang memiliki hak untuk menggunakan, memanfaatkan, serta mengolah kekayaan alam yang ada di sekitar kita. Namun, kita juga berkewajiban untuk menjaga bumi dan melestarikan lingkungan sekitar kita. Jika bukan kita yang menjaga dan melestarikan lingkungan, lantas siapa lagi selain kita yang akan melakukannya? Nah, hal ini dapat kita atasi dengan mengubah gaya hidup kita. Mulai dari hal-hal sederhana, seperti mengurangi penggunaan plastik dengan mengganti kantong plastik belanjaan dengan tote bag yang lebih ramah lingkungan dan tentunya dapat digunakan dalam jangka waktu yang panjang. Atau kita dapat menghindari dan membatasi konsumsi makanan atau minuman dengan kemasan plastik agar sampah yang dihasilkan juga tidak terlalu banyak. Selain itu, kita juga dapat menerapkan kebijakan 3R, yaitu reduce, reuse, dan recycle. Dalam hal ini, kita dapat mendaur ulang sampah menjadi barang yang lebih berguna, memiliki nilai jual, dan tentunya menjadi barang yang lebih menarik. Contohnya, kalian dapat membuat kerajinan seperti lampu hias dari botol plastik dan tutup botol bekas yang dihias semenarik mungkin, atau bantal mobil yang dibuat dengan potongan kain perca yang didesain mozaik,
agar dapat terlihat lebih menarik dan diisi dengan potongan styrofoam yang dipotong kecil-kecil. Selain itu, kita juga dapat memanfaatkan kain perca yang dijahit berpola mozaik dan dapat diubah menjadi suatu pakaian. Contoh-contoh tersebut dapat diterapkan dalam gaya hidup berkelanjutan karena dapat membantu mengurai sampah-sampah yang ada dan dapat dimanfaatkan sebagai salah satu mata pencaharian loh. Sebelum semuanya semakin terlambat dan bumi semakin rusak, mari kita cegah terlebih dahulu. Kita rawat dan kita perbaiki bumi kita yang sudah terlanjur rusak. Jangan biarkan bumi kita rusak akibat ulah manusia yang menimbun sampah. Kurangi sampahmu sebelum mereka membunuhmu. Mari kita menjaga bumi dengan solusi yang sudah diberikan. Jadilah bagian dari solusi, bukan polusi.